Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Nur Aini dengan NIM 126205211056 dari kelas PGMI 5D dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPDI. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah pembelajaran IPS MISD. IPS merupakan bidang studi atau mata pelajaran yang mempelajari tentang masalah-masalah sosial dan dipadukan dengan ilmu sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, geografi, hukum, antropologi, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan kehidupan sosial. IPS di SD dianggap penting karena dalam pembelajarannya menanamkan pendidikan multikultural yang kemudian siswa bisa menghargai perbedaan suku, ras, dan juga agama. Siswa mengetahui bahwa perbedaan dalam masyarakat itu adalah sesuatu yang wajar dan berperilaku adil dalam kehidupan sosial. Empat komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Yang pertama yaitu tujuan, di mana komponen tujuan ini berisi gambaran umum tentang apa yang ingin dicapai melalui pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajaran IPS MISD sendiri adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap yang bermanfaat untuk dirinya sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua yaitu komponen materi, di mana materi ini terbagi menjadi dua, yaitu materi sejarah dan juga materi pengetahuan. Secara umum, materi pengetahuan sosial di sini yaitu mulai dari lingkungan, sosial, geografi, ekonomi, dan juga politik. Komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, di mana dalam strategi pembelajaran, siswa dilatih untuk memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan menggunakan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran IPS telah tercapai. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, observasi, dan juga penilaian kinerja. Seorang guru harus mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial supaya yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan budaya dan kearifan lokal masing-masing daerahnya. Kemudian yang kedua yaitu siswa mengetahui manfaat dan pelestarian warisan sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan juga agamanya. Kemudian yang ketiga, di mana siswa semakin paham tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang paling penting yaitu untuk membentuk sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya dan sosial yang ada di Indonesia. Berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat karena yang pertama yaitu media massa merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi masyarakat. Yang kedua yaitu di mana media berisi berita yang ditunggu khalayak dan fakta yang disampaikan bukanlah fakta yang objektif. Dan yang terakhir yaitu karena dapat menimbulkan persepsi masyarakat baik negatif maupun positif. Oke anak-anak, sebelum kita istirahat, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di mana kalian harus membuat peta rumah adat yang ada di Indonesia. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan bermain tebak-tebakan. Di antara kalian semua akan bertukar pertanyaan kepada teman-teman yang lain, kemudian menjawabnya secara berurutan ya. Gimana? Paham atau belum? Oke, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, sekarang boleh berkemas. Buku-bukunya silakan dirapikan baru boleh istirahat. Kalau begitu, sampai jumpa di minggu depan.
Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Umi Hadirah. Oke. Anessa. Hadir. Oke. Windy Hadir, Bu. kemana? Sakit. Sakit. Latifah Nggak hadir, Bu. kemana? Sakit. Sakit juga. Oke. Gimana tugasnya kemarin? Sudah selesai apa belum? Sudah. Coba Ibu lihat mana. Coba. Oke, bagus. Coba punya Anessa. Bagus-bagus. Ngerjain sendiri apa dikerjakan orang tua? Kerjakan sendiri. Oke. Kalau gitu kita langsung aja mulai permainannya ya. Ibu akan membagikan kertas, kemudian kalian akan menulis pertanyaan untuk temannya. Pertanyaannya nanti gini. Rumah adat, misalkan rumah adat Jawa Timur itu adalah titik-titik gitu ya. Oke, ini kertasnya. Nanti tukeran sama temannya ya. Oke, ditulis dulu. Oke, kalau sudah sekarang kalian tukar kertasnya sesama teman bangku kalian. Sudah? Sudah, Bu. Coba sekarang Umi bacakan soalnya apa, kemudian jawabannya apa. Rumah ada daerah Sumatera Utara. Jawabannya ada rumah bolon. Rumah bolon. Gimana Anessa, benar apa salah jawabannya? Benar. Oke, coba sekarang gantian Anessa. Rumah adat Bengkulu adalah rumah hubungan 5. Oke, bener. Gimana Umi, bener apa enggak? Benar. Oke. Oke, selanjutnya karena ini sudah selesai, kita akan lanjut pada materi berikutnya ya. Baik, itulah tadi sedikit praktek dari saya, di mana praktek tadi mengambil tema membuat peta rumah adat yang ada di Indonesia. Kemudian dari pendekatannya, saya menggunakan pendekatan proses di mana siswa yaitu membuat peta. Kemudian strateginya menggunakan strategi project based learning di mana peserta didik diberi tugas nyata dan memberikan tantangan berupa mengidentifikasi rumah adat di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian metodenya menggunakan metode penugasan di mana pembuatannya dilakukan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Kemudian tekniknya yaitu pembelajaran merupakan teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu dengan cara setiap orang adalah guru. Setiap peserta didik diberi kertas kosong, kemudian menulis pertanyaan rumah adat mana, dan kemudian bertukar kertas dengan teman lainnya, kemudian secara bergantian menjawabnya. Baiklah, itulah tadi jawaban-jawaban UTS pembelajaran IPS MISD dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.